Mr. David, thank you for the opportunity. Thank you buat semua Bapak Ibu di Reva, keluarga Reva yang selalu selalu punya tempat khusus di hati kami lah, saya dan keluarga. Uh, Bapak Ibu Shalom, apa kabar? Saya percaya semuanya luar biasa. Saya lagi redungin hari ini adalah the very phrase that really important in our life as a Christians, and that is the very phrase yang Yesus sendiri katakan di atas salib sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dan phrase itu adalah it is finished. Oleh sebab itu ketika saya ditanyain Victor, saya bilang oke deh, temanya adalah it is finished. Saya siapin slide singkat banget. Biasanya saya kalau ngajar tuh slide-nya 20-30-an. Malam ini harusnya cuma 8 atau 9. Jadi kalau ngajar biasanya 3 jam, ya bagi 3, ya nggak nyampe sejam lah malam ini. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, masih bisa makan tengah malam, nggak makan setelah makan malam ya. Masih ada waktu untuk makan setelah makan malam. Harusnya Kak Victor sudah dapat slide saya. Judulnya It is Finished. Dan kata-kata itu kan ada di Yohanes pasal 19 ya. Tada! Nah itu dia, Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau apalagi kita baru lewat Paskah ya, berapa waktu lalu. Perkataan ini tuh kadang-kadang karena saking familiarnya kita udah nggak dapetin makna yang dalam dari sudah selesai itu. Bahwa sudah selesai means Tuhan pengen bilang ke kita, it's done. It's done. It's just done. Dan yang ngomong itu adalah Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tadi ketika Om David doa gitu ya, kita dengar semua berita yang menakutkan di dunia, berita yang mengecewakan di dunia, berita yang kabar yang kemudian membuat kita khawatir. You know what? It's actually done. It is finished. You don't have to worry about that. It is just done. Selesai. Setelah Yesus bilang sudah selesai, ia menyerahkan nyawanya. Rasul Yohanes tuh menangkap momen itu dan dia menuliskan dalam suratnya. Tapi yang menarik bagi saya adalah di ayat 34-nya Yohanes 19. Entah kenapa Yohanes harus record peristiwa ini. Dalam saya tulis bahasa Inggris di situ. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Setelah dia ngomong sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Lalu ada kejadian di mana harus ada prajurit Romawi yang menusuk, bahasa Indonesia katakan lambung Yesus, bahasa Inggris katakan Jesus side, sisi samping Yesus, dan membawa atau menciptakan, menyebabkan mengalirnya air dan darah. Ketika Yesus katakan sudah selesai, kejadian berikutnya adalah tubuh Yesus terbuka, air dan darah mengalir. Bapak Ibu, apa yang Yesus sudah selesaikan, itu melahirkan sesuatu. The finished work of the cross is actually giving birth to something. Karya yang Yesus selesaikan di atas salib itu melahirkan sesuatu. Semua ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti tahu ketika kelahiran terjadi maka yang mengalir adalah air dan darah. Ada yang dilahirkan dari the finished work of the cross. Dan dari mana lahirnya? From his side. Dari bukan dari lambung tapi from his side.
Ada sesuatu yang lahir, there's something new that is being birthed, yang dilahirkan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 2, ketika Tuhan menciptakan perempuan, saya tahu bahasa Indonesia kita bilang dan Allah mengambil rusuk Adam. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya itu tala'ath, artinya the side. Artinya the very side. Jadi perempuan itu bukan cuma diambil dari satu tulang rusuk, tapi from the side. Seems like seperti manusia nih, lalu Tuhan belah manusia, simetris gitu ya. And the very side, dia jadikan Ezer Kenegdo, penolong yang sepadan. The very side. Bukan cuma dari rusuk, bukan cuma dari satu tulang, enggak. But the very side. Sebabnya dia disebut sebagai helper suitable. Bukan cuma helper, tapi helper suitable. Ezer Kenegdo, penolong sepadan. Itu satu kesatuan. Gak bisa dibilang penolong doang, tapi penolong sepadan. Helper suitable. Ezer Kenegdo. From the very side. Jadi benar istilah bahwa dunia sering bilang soal soulmate ya, belahan. Nah, itu kata-kata yang pas tuh, belahan jiwa. Dan memang wanita atau perempuan itu dibelah, lahir dari belahannya Adam. Hawa tuh dari belahannya Adam. Sehingga ketika mereka diberkati dan bersatu, mereka menjadi satu lagi. Bukan dua, tetapi satu. Karena pada dasarnya mereka satu. Yang terbelah. And that's what, dan itu yang dilahirkan di atas salib. From the side. Ada kelahiran manusia baru kita. Ada kelahiran yang yang tidak dilahirkan lagi karena dosa. Tuhan bilang ke Hawa, engkau akan mengalami sakit bersalin. Tapi sakitnya udah Yesus tanggung, and He said it's done. Dan we are being born with ease. Kita dilahirkan dengan kelegaan. Makanya Tuhan bilang, salah satu ayat favorit, saya percaya ini ayat favorit Reva juga, Matius pasal 11, 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come to me, those who are heavy laden and heavy labor, for I will give you rest. Manusia baru kita tidak dilahirkan dari struggle, dari usaha kita, mati-matian untuk berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. We don't do things to please God, but we do things because He is pleased with us. Kita nggak berusaha mati-matian melakukan sesuatu supaya Tuhan senang, tapi kita melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa Dia sudah berkenan sama kita. Dan itu yang saya renungkan, bahwa dari kata-kata Yesus sudah selesai, saya dilahirkan ke dalam kehidupan yang baru, into a new life. I was being born into a new life. Yang Yesus bilang dipindahkan, Kolose pasal 1, dari kerajaan gelap kepada kerajaan anak yang kekasih. So he just instantly moved us. Dia dengan cepat, nggak pakai mikir, langsung pindahin kita langsung dilahirkan. In rest, dalam kelegaan. Dan saya ingat bulan Februari lalu Ibu Mira undang saya dan saya sempat saksi ini. Ada Kak Zeresi di situ. Saya bilang di akhir 2025 lalu salah satu hal yang Tuhan taruh di hati saya masuk 2026. Ada 3 hal, dan salah satunya itu
salah satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Biasanya Tuhan tuh untuk masuk tahun yang baru Tuhan kasih ayat gitu ya, Tuhan kasih pewahyuan, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ngalami kali ya. Masuk tahun yang baru, saudara pastikan merenungkan sepanjang tahun yang sudah kita lalui untuk masuk tahun yang baru. Kita minta tuntunan Tuhan. Biasanya Tuhan kasih ayat, biasanya Tuhan kasih apa ya, satu pasal gitu ya, atau pernyataan yang sifatnya profetik begitu. Tapi di akhir 2025 lalu itu Tuhan kasih sesuatu yang praktis banget ketika akan segera meninggalkan 2025 memasuki 2026. Tuhan kasih 3 hal yang really practical dan salah satunya adalah dia bilang, James, don't forget to rest. Jangan pernah lupa istirahat. Mungkin hal yang sama saya perlu bilang ke teman-teman yang ada di Reva Fellowship malam hari ini. Don't forget to rest. Ya, jangan lupa istirahat. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya pikir ya oke lah, langsung kita hubungin sama Matius 11:28 tentu saja ya. Apa namanya? Marilah kepadaku, ayat itu tadi ya, semua yang lesu berbeban berat karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ternyata it turns out bulan Desember lalu dekan di fakultas kami berganti, jadi dekan yang lama harus turun jabatan dan ternyata pada saat pemilihan dekan yang terpilih adalah dekan yang baru. Dan oleh anugerah Tuhan, dekan yang baru ini masih mempercayakan kepada saya untuk mengurusi mahasiswa di fakultas saya, di Fakultas Ilmu Budaya di UI. Dan per 1 Januari 2026 ada 5.226 mahasiswa aktif di fakultas saya doang. Jadi setiap harinya saya harus memikirkan kemaslahatan 5.226 orang. Yang bikin setiap kali orang ketemu saya selalu bilang gini, James semakin banyak ya ubannya ya. Iyalah, 5.226 orang saudara setiap harinya yang harus dipikirin. Jadi uban saya pasti semakin banyak. Tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah dekan saya yang baru ini, Bapak Ibu, kami masuk jam 8. Absen wajah itu jam 8, paling lambat 8.30 ya. Tapi dekan kami itu biasanya sudah datang jam 7, jam 7:15 gitu. Dia udah datang tuh jam 7, jam 7:15 gitu ya. Dan pulangnya biasanya kita pulang jam 4 gitu. Kita kan harusnya pulangnya jam 4 ya, 8 to 4 gitu. Tapi dekan kami itu pulangnya jam 8 gitu ya, saudara ya. Setengah 9 gitu ya. Ya maksudnya saya kan bawahannya ya, dia bos saya ya. Saya berusaha tahu diri gitu. Kalau kalau bosnya aja datangnya jam 7, pulangnya jam 8, ya kali saya pulang jam 3 sore gitu ya. Atau tenggo gitu jam 4 langsung pulang gitu ya. Saya pikir itu karena di awal-awal kepengurusan gitu, tapi ternyata sampai sekarang bahkan mungkin bulan lalu istri beliau meninggal dunia hari Sabtu. Hari Senin jam 7 udah ada di kantor lagi, saudara. Hari Sabtu istrinya meninggal, Senin tuh jam 7 sudah di kantor lagi. So, dia benar-benar seorang dekan atau pemimpin bos yang memang gila kerja gitu. Maksudnya really benar-benar fokus ke pekerjaannya lah. Dia nggak nuntut ke kami sih, tapi saya sebagai bawahan tuh kayak tahu diri aja gitu, saudara. Tahu diri aja gitu, bosku kayak gini gitu. Jadi saya berusaha ngikutin pace-nya dan lama-lama takes toll on my body gitu. Maksudnya ya tubuh saya berasa juga. dan tiba-tiba apa yang Tuhan bilang di akhir 2025 itu jadi masuk akal. James, jangan lupa istirahat. Kayak Tuhan tuh udah siapin sebelum segala sesuatunya terjadi. It's done already. It's done. Tuhan udah bilang, it's done. Yang kamu perlu lakukan cuma taatin aja apa yang aku udah lakukan loh ini. It's done. Dan itu yang membuat saya bilang, wah, Tuhan tuh keren banget ya. Even untuk persoalan yang saya sendiri nggak tahu deh kan saya ternyata seperti itu, but He knows.
Makanya Tuhan, makanya kan kadang-kadang ayat itu kayak paradoks ya. Habis itu kan Tuhan Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang, karena kuku enak dan bebanku pun ringan gitu. Bapak Ibu, kan habis Tuhan suruh datang ke sini nih, aku kasih istirahat, terus Tuhan bilang ini, nih loh aku kasih kuk gitu. I give you yoke. It seems really paradox. Abis disuruh istirahat, tiba-tiba Tuhan bilang istirahatnya kasih beban ya, gitu ya. Tapi ini memberitahu kepada saya bahwa itu cara Yesus mengajar dan cara Yesus nanti kita akan sampai ke situ. Cara Yesus ngobrol sama orang-orang di masa itu. Karena kata-kata cook, kata-kata yoke di masa itu dalam tradisi orang Yahudi itu bicara tentang pengajaran, bicara tentang doktrin, bicara tentang teachings. Jadi orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kalau dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, maka dia akan mengatakan, ini loh kuku. This is my yoke. Gitu. Ini pengajaranku. Dan Tuhan bilang gini, instead of those yokes of legalism, instead of those yokes that are really heavy, yang benar-benar berat, yang bikin kamu based on your performance, aku punya yoke yang baru. Yang sudah selesai, you just need to rest. Ikutin pengajaranku, ikutin bebanku, karena kuku enak. Bebanku pun ringan, kata Tuhan. Dan kalau kita lihat, kuk itu kan dipasang di keledai ya, untuk narik beban. Dan harus berpasangan kuknya. Kuk itu terdiri dari dua, artinya ada sepasang, ada dua ekor keledai yang akan ikul beban itu. Dan Tuhan bilang, bear my yoke. Come on, partner with me. Just be on my side. Ada di sisiku. Karena aku yang mengerjakan segala sesuatunya. Just need to follow me. Kamu cuma perlu ikut aku. Kamu cuma perlu lahir dari karya yang sudah diselesaikan. Just need to be born again. Jadi perkataan lahir baru hari-hari ini memiliki makna yang lebih dalam buat saya. Bukan hanya sekedar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, but saya lahir dari karya yang sudah selesai. Karya yang sudah diselesaikan Kristus. Yang mungkin, yang kita nggak bakal bisa lakuin. Gak bakal bisa. Tapi dia bisa. Amin. Yesus bisa. Saudara dan saya nggak bisa. Tapi dia bisa. Dan set berikutnya, Kakak Victor. Kita tahu sama-sama ayat itu, Yohanes 19:30, ditulis dalam bahasa Yunani ya. Bahasa Yunaninya tetelestai. Kalau yang ini mah gak saya jelasin, udah pinter-pinter nih Reva nih. Udah pada ahli-ahli ya. Tetelestai. Tetelestai punya tiga arti dalam bahasa Yunani, right? Tetelestai udah punya 3 arti dalam bahasa Yunani. Yang pertama, justice has been served. Keadilan sudah ditegakkan, putusan hakim sudah diberikan. Yang kedua, tetelestai artinya debts has been paid. Utangnya udah dibayar. Dan yang ketiga, arti dari kata tetelestai itu battle has been won. Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, tetelestai, dengan menghapuskan surat hutang. That has been paid. Tetelestai, di mana ayatnya? Kolose 2, 13 sampai 15. That has been paid. Utangnya dihapus. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Justice has been served. Putusannya udah selesai. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. So the justice has been served. Udah selesai nih. Hakimnya udah putusin. 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam
kemenangannya atas mereka. Battle has been won. Debt has been paid. Justice has been served. Battle has been won. Rasul Paulus pada jemaat di Roma katakan, demikianlah tidak ada lagi penghakiman. So there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Gak ada lagi dakwaan buat kita. Iblis gak berhak lagi intimidasi kita. Si jelek itu gak berhak lagi untuk mendakwa kita. Dia gak punya bahan untuk mendakwa kita di hadapan siapapun. Karena apa yang Yesus sudah selesaikan. Because it is finished. Tetelestai. Justice has been served. Hari-hari ini, kalau saya menghadapi masalah mahasiswa, 5.266 masalah mahasiswa ya. Bapak Ibu. Dan maaf kalau ada Gen Z di sini. Tapi Gen Z itu suka overthinking. Saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu Saudara adik suka overthinking di sini. Yang kadang-kadang apa yang nggak ada di situ itu yang dipikirin. Ketemu Om David kali ya, Pak David, Pastor David di mall. Udah papasan nih, tapi kok Pastor David nggak nyapa ya? Lalu kemudian yang saya yakin nggak mungkin, tapi siapa tahu gitu loh saudara ya. Lalu kemudian tiba-tiba kita ngerasa kayak, aduh Pastor David, gue salah apa ya gitu. Saya bikin dosa apa ya ke Babe gitu. Aduh, ya nggak sih? Kayak kita terintimidasi sendiri gitu loh saudara. Tapi karena Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. You know what? Iblis nggak punya legal rights untuk mengintimidasi kita lagi. Even intimidasinya nggak bisa kena ke kita. Satu-satunya cara intimidasi iblis bisa kena ke kita karena kita membiarkannya, bukan? Because we let him be. Karena kita lebih, kalau kata Om David, kita lebih menerima fakta dibandingin kebenaran. Bukan kebenaran di atas fakta, tapi kita menerima fakta di atas kebenaran. Kita lebih menerima apa kata dokter, kita lebih menerima apa kata sosial media, kita lebih menerima apa kata netizen. You know what? Kita mengizinkan diri kita diintimidasi. We let ourselves be. Padahal justice has been served, debt has been paid, battle has been won. Kita membiarkan keadaan kita menentukan siapa diri kita. Kita membiarkan pergumulan kita menentukan siapa diri kita. Dalam keadaan kita sekarang mungkin pintunya belum kebuka. Lalu kita berpikir, pintunya nggak akan pernah kebuka. Pintu yang belum kebuka bukan berarti nggak akan pernah kebuka. Kita membiarkan keadaan kita determine who we are. Padahal, it's all been paid. It's all been served. It's all been won. Semua udah selesai. Semua udah diberesin. Kasus hukumnya udah ditutup. Utangnya udah dibayar. Perangnya udah dimenangkan. Saya berdoa, apapun perang yang sedang kau alami dalam hidupmu hari ini, for those who are here in the Zoom meeting, apapun peperangan, pergumulan, pergulatan yang kau alami hari ini, that the finished work of the cross gives you, sekali lagi memberikan kepada saudara keyakinan bahwa ini sudah dimenangkan. Di dalam nama Yesus, I pray. Setelah Zoom meeting ini berakhir, you are going to have this confidence again bahwa itu sudah dimenangkan. Dan bukan kamu yang menangkan, tapi Kristus yang menangkan buat kita. Makanya kita disebut lebih dari pemenang. Setuju bilang amin. Berdoa. Setiap perang, setiap pergulatan, setiap persoalan di dalam nama Yesus, Holy Spirit give them the power of victory, kuasa kemenangan itu, untuk meyakinkan mereka bahwa mereka lebih daripada pemenang. Jesus name. Amen. Saya tidak tahu saudara lagi ngalami apa, tapi saya selalu bilang gini saudara. Saya selalu bilang gini,
Uh, habis kita kan suka ya bilang uh, uh, ada lagu tuh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Saudara suka banget lagu itu dong ya, iya dong ya, ya kan. Tuhan yang membelah laut gitu ya. Tapi saya selalu bilang ini kan, kalau kita suka Tuhan yang membelah laut, kita juga harus ingat, habis laut dibelah, umat Tuhan masuk mana? Umat Tuhan masuk ke, habis laut dibelah, umat Tuhan masuk mana? Masuk padang gurun. Masih suka sama lagu itu? Yang membelah, nyanyi itu penuh keyakinan. But here's the thing, apa yang membuat Musa itu nggak pernah khawatir? Karena dia tahu tanah perjanjian itu bukan tentang lokasinya, tanah perjanjian itu tentang siapa yang berjalan sama mereka. Makanya di Keluaran 33 Musa bilang, kalau Tuhan kau nggak jalan, kami nggak mau jalan. Karena percuma kami ada di Kanaan tanpa Tuhan. Buat Musa, lebih baik aku di padang gurun bersama dengan Tuhan. Dimanapun sudah berada, selama engkau bersama dengan pribadi yang sudah menyelesaikan semuanya, itu rasa tanah perjanjian. Mau di padang gurun kayak, mau di padang rumput kayak, selama engkau ada dengan Kristus yang telah menyelesaikan semuanya, padang gurun pasti rasa tanah perjanjian. Tapi kalau engkau ada di tanah yang berlimpah susu madunya tanpa Tuhan, tanah yang berlimpah susu madunya rasa padang gurun, saudara. It's not about the location, it's about the person. Tentang dia yang telah menyelesaikan semuanya. Kalau saya cerita soal padang gurun, itu panjang. Oke? Nanti deh ya. Next time. Saudara jadi Kristen, saudara sign up, saya bilang, saudara sign up ke sebuah kepercayaan yang latar belakang kitab sucinya 80% padang gurun. The setting of our Bible 80% itu padang gurun. Oke? Okay? Jadi harusnya padang gurun mah bukan persoalan buat orang Kristen. Saudara dengan sadar mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kitab suci saudara Alkitab, 80%-nya padang gurun. Jadi padang gurun itu udah tempat biasa. Ditunggu ya Kak James cerita padang gurunnya. Aduh. So it's just beautiful. Karena bukan tentang padang gurunnya, saudara. Kenapa Yohanes bisa tahan di padang gurun? Bayangin coba Yohanes Pembaptis. Tinggalnya di padang gurun, makannya belalang. Kenapa? Karena dia sama Tuhan, saudara. Kalau dia nggak sama Tuhan, dia nggak mungkin tahan. So, apapun keadaanmu sekarang, selama engkau bersama dengan pribadi yang sudah tetelestai, listen to me very carefully. Semuanya akan rasa tanah perjanjian. You are going to experience every single promises of God. Di dalam nama Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, kitab Yohanes memang ditujukan secara teologi ya, itu memang ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Sorry, let me rephrase that. Matius ditujukan buat orang Yahudi, Markus ditujukan buat orang Romawi, Lukas ditujukan untuk orang Yunani, Yohanes ditujukan untuk Yahudi, Jews and Gentiles. Jadi kitab Yohanes adalah satu-satunya kitab yang dituliskan untuk pendengar Jews and Gentiles. Jadi dia pakai bahasa Yunani. Ini teologis. Saya nggak mau deket-deket. Tapi ini secara teologis, saudara ya. Oke. Oke. Tapi seberapa banyak kita tahu bahwa Yesus, saya yakin Yesus bisa bahasa Yunani, saya yakin. Tapi ya kali deh, maksud saya di momen paling penting dalam, bayangin deh coba ya, di momen paling penting dalam hidupmu, engkau ingin menyatakan sesuatu, ini Yesus momen paling penting dalam hidupnya.
Nggak mungkin deh kita pakai bahasa Korea gitu. Ya, ya, anggaplah saudara disumpah jabatan menjadi hakim. Itu momen terpenting dalam hidup saudara, diangkat menjadi hakim gitu. Sumpah jabatan menjadi presiden, menjadi menteri. Kan nggak mungkin kan. Saudara pakai bahasa yang bukan bahasa ibu saudara. Harus bahasa ibu saudara. Harus bahasa yang kau pakai sehari-hari. Ada dua kemungkinan dalam bahasa apa Yesus berbicara di atas salib itu. Yang pertama bahasa Aramaik. Karena ada kata-kata Eli, Eli, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu Aram, saudara. Itu bahasa Aram. Oke? Okay? Dan kata-kata it is finished dalam bahasa Aram, kakak Victor, bahasa Aramnya adalah Mashalem. Dan arti kata Mashalem, it's really wonderful. The word it is finished, tetelestai udah luar biasa. Tapi let's see, bahasa yang kemungkinan Yesus pakai karena dia menyebut Eloi, Eloi, Aramaik. Bahasa Aram, Mashalem, artinya yang pertama, the task is accomplished. Tugasnya udah beres. I mean, Yesus, Yohanes 3:16, ayat hafalan kita sama-sama. Karena itu besar kasih Allah ke dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mashalem artinya what Jesus, tujuan Yesus, putra tunggal Allah, the darling of heaven, being sent to the world. Mashalem, it is accomplished. Telah ditunaikan penuh. Tugasnya Yesus ditunaikan penuh. Dia menjadi teladan buat setiap kita bahwa dalam segala yang Bapa berikan kepada dia sebagai seorang putra, dia selesaikan, tunaikan. Dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang Tuhan percayakan buat setiap Bapak Ibu Saudara dalam bisnis, dalam studi, pekerjaan, pelayanan. Kalau sudah pikir gak bakal selesai, listen to me. Pasti selesai. Pasti tunai. It's going to be accomplished. Setiap kali ketemu Om David selalu ditanya S3 saya, saudara. Setidak yakin-yakinnya saya akan S3 saya. But I know it is going to be accomplished. Pasti selesai. Kenapa? Not because of me. Bukan karena saya. Tapi saya tahu, Mashallah, it is accomplished. Is menunaikan tugas. Arti kata kedua dari Mashallah, saya selesai 8.30, saya janji. Semoga selesai. Arti kata kedua dari Mashallah, fully paid. Kalau tetelestai, utangnya yang dibayar. Oke? Okay? Utangnya yang dibayar. Tapi Mashallah punya arti kata lebih dalam. It is fully paid. Baik yang perkara utang maupun non-utang. Udah dibayar. Apapun yang perlu dibayar, mau utang mau bukan utang, yang perlu dibayar udah dibayar. Itu arti kata Mashallah. It's fully paid. Paid in full. Nggak, bukan DP, tapi paid in full. Tunai, saudara. Paid in full. Apapun yang perlu dibayar, dibayar sama Kristus. Apapun itu. Yang memang adalah hutang kita, yes. Ataupun yang memang adalah pemberian Allah buat kita. Oke, saya kasih contoh. Jenin ini umur 5 tahun, saudara. Putri saya namanya Jenin, by the way. 5 tahun. Mamanya itu selalu janji bahwa di weekend kita kalau jalan-jalan, kita mau beliin dia mainan. Itu kan mamanya bilang, kalau jalan-jalan.
Jenin berpikir setiap weekend beli mainan. Nah, itu jadi persoalan buat bapak emaknya nih, saudara ya. Jadi setiap hari Sabtu dia selalu bilang, kapan kita ke mall? Kapan aku mau beli mainan gitu. Oke, okay. But here's the thing, Jenin itu bukan utang saya ke Jenin, tapi saya bayar lunas mainannya buat Jenin. Supaya Jenin bisa menikmati janji dari saya. Saya bayar lunas, bukan utang. Jadi, Mashelem artinya yang utang dan yang bukan utang. Utang kita pasti dibayar. Tapi terkadang ada momen di mana kita ragu sama janji Tuhan. Ada momen di mana kita ragu bahwa di weekend Papa mau beliin mainan buat aku. Yang nggak pernah ada dalam diri anak saya. Malah dia minta-minta. Tapi kita kadang-kadang, saudara, kita sering kali ragu sama janji Tuhan. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Dia datang untuk berikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Benar nggak sih? Kok belum limpah ya? Bener nggak sih gunungnya bakal dipindahin? Kok gunungnya masih tinggi ya? Bener nggak sih Tuhan sudah janjikan yang terbaik? Kok yang terbaik belum kelihatan ya? Mashallah. Saya berdoa. It is finished. Mashallah. Kasih saudara keyakinan. Apapun yang Tuhan janjikan, pasti tunai dalam hidup saudara. Pasti penuh dalam hidup saudara. Fully paid. Baik yang hutang maupun yang bukan hutang. Setiap janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Apapun janji Tuhan dalam hidupmu, yang mungkin saudara udah pernah lupain, yang mungkin saudara anggap udah, ya udahlah, mungkin itu cuma perasaanku doang. Tapi kalau itu dari Tuhan, saya percaya Om David sepakat sama saya bahwa kita perkatakan sama-sama malam ini digenapi, saudara. Jangan pernah, don't ever lose your grip on His promises over you. Karena Dia Tuhan yang kalau bayar penuh, gak setengah-setengah, penuh Dia bayar, tunai, full, gak setengah-setengah. Jadi Dia selamatin saudara, bukan untuk saudara. Ya udah nih, utang dosa lu udah gue bayar nih. Sekarang lu mesti kerja keras buat dapetin janji gue. Enggak. Saudara melakukan sesuatu karena saudara tahu janjinya pasti digenapi. Saudara bukan melakukan sesuatu untuk ngemis-ngemis mohon janjinya digenapi. Enggak. You're doing something because you know His promise is already being fulfilled. Mashallah, fully paid. Dan arti kata ketiga dari Mashallah, kata Mashallah, shalom, artinya full peace, damai sejahtera yang penuh. Shalom, full peace. Shalom artinya, ya semua di Reva pasti tahu, nggak berlobang, utuh, whole dia, nggak cacat, nggak ada celaknya, whole, utuh dia. Ketika Yesus katakan sudah selesai dalam bahasa Yunani tetelestai, tapi jika dia katakan dalam bahasa Arab, mashallah, dia bilang full peace between God and man. Damainya penuh antara sorga sama bumi, antara manusia dengan Tuhan. Damainya utuh. Kita tahu ayat itu ya. Sebab yang memisahkan engkau dengan Tuhan Allahmu ialah dosamu, pelanggaranmu. Nggak utuh dia hubungannya, putus. Tapi ketika dia katakan mashallah, hubungan yang tadinya putus
menjadi utuh kembali. Full peace. Utuh kembali. Isn't that wonderful? Isn't that beautiful? Hubungan yang putus Tuhan satuin lagi. Dan bukan cuma diikat, saudara, enggak. Tapi hubungannya dijadiin brand new. Ada kelahiran yang baru dari hubungan itu. Full peace. Damai sejahtera penuh. Dan Roma pasal 16-20 katakan, Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Damai sejahtera yang bisa membuat setiap kita punya otoritas untuk taruh iblis di bawah kaki kita. That full peace. That's the power of peace. Yang suka nonton Tai Chi Master. Tai Chi Master film film filmnya ketuaan ya saudara ya. Kung Fu Panda deh yang agak segini kesinian deh. Gitu ya. Tai Chi itu kan gerakan yang penuh damai, penuh lembut, tapi kuat. Itu mungkin satu-satunya yang paling mudah untuk menjelaskan. Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kedamaian yang penuh yang Tuhan sudah berikan, lahirkan di atas kayu salib buat setiap kita, membuat iblis di bawah kaki kita. You can trample on every single lies that devils throw at you. If you have that peace. If you realize that full peace. Saudara dapat menginjak setiap dusta yang iblis lemparkan buat saudara. That you are not good enough. That you are not worthy enough. That you are not doing enough. If you have full peace, kalau damaimu penuh, damaimu penuh, dusta itu ada di bawah kaki saudara. Saudara sadar betul bahwa dia Allah yang aku sudah berdamai sama Tuhan. In full. Shalom. Utuh. That's rest. That's rest. Saudara tahukah salah satu definisi kata rest adalah to be at peace. To be at peace. Kalau saudara rest tapi nggak peace, itu bukan rest. The real rest is when you are at peace. Mashallah. It is finished. Rest. Full peace. Saudara, Yesus tuh suka banget loh ngajak murid-muridnya rest. Beneran loh. Yohanes pasal 3. Yohanes 3, let me see. Yohanes 3. Let me see. Yohanes 3:22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. The Message Bible bilang nggak ada di slide. Oh ya itu dia. Ada The Message Bible nggak, Kakak Victor? Message dong, Yohanes 3:22. Message dong. Ada nggak message-nya? Saya tiba-tiba keinget ayat ini aja. Nggak apa-apa ya. Kalau kata anak sekarang, yapping. Yapping. Saya ini yapping nih. 3:22, yuk. 22. Itu dia. After this conversation, Jesus went on with his disciples into the Judean countryside and I just love that word. And relax. And relax. Saudara, kalau ayat itu ada di zaman sekarang, mungkin relaxnya diganti and chill and Netflix. Oh enggak. Ya ini relax zaman sekarang kan chill and Netflix kan. Ya nggak sih? Gitu ya. And relax. They are at the full peak.
Yohanes 3:22, mereka lagi relax, Yesus ngomong banyak hal, ngajar mereka segala macam. Dan ternyata habis mereka relax, Yohanes 4 terjadi. Right? Your full peace with God is preparing you for something greater. Ketika sudah berada dalam keadaan that state of peace, menyadari I'm at full peace. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat saudara. Ketika murid istirahat sama Tuhan, relax with their master di Yohanes pasal 3, it's to prepare them for Yohanes pasal 4. Ketika bukan satu kota, 10 kota, Dekapolis, 10 kota jadi orang percaya. Yohanes pasal 4, preparing them for that Samaritan women encounter yang kemudian membawa 10 kota kepada Yesus. Something greater is waiting for you. Siapapun saudara yang membutuhkan ini, I just feel like the Holy Spirit said something greater is waiting for you. Just be at full peace. Tinggal dalam damai sejahtera yang penuh, utuh, at rest. Oke, sudah 828, sudah terakhir. Tapi kalau menurut salah satu akun yang saya ikuti di Instagram, Yesus tuh sebenarnya bahasa Aram itu dia gunakan sebagai bahasa sehari-hari di sekitaran karena banyak pedagang yang ngomong bahasa Aram, banyak pendatang yang ngomong bahasa Aram. Tapi Yesus sebenarnya dia bicara dalam bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibraninya, it is finished, Kakak Victor. Slide saya, Kakak Victor, the Hebrew one. Bahasa Ibraninya, it is finished. Skala. Kala artinya, yang pertama, the end of something. Selama ini kita cuma dengar tetelestai ya, justice has been served, debt has been paid, battle has been won. Tapi kala, bahasa Ibrani, it is finished. Kalau Bapak Saudara buka Yohanes 19 ayat 30 dalam bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, maka kata-kata yang muncul, kala. Kala artinya the end of something. Akhir dari sesuatu. Di atas salib itu ketika dia bilang, it is finished, kala. Dan lagi bilang, this is the end of your old self. This is the end of your old man. This is the end of your old nature. Dan ayat 34-nya, the new nature is being born. Akhir dari manusia lamamu. Akhir dari kehidupan lamamu. Akhir dari kehidupanmu yang dulu. Dan di ayat 34-nya, engkau yang baru dilahirkan. Di salib itu, manusia lama kita berakhir. Makanya kalau manusia lamamu masih ikut-ikut sampai sekarang, berarti engkau belum sampai ke salib. Saudara belum finished. Karena it's the finish line of our old nature. Di situ manusia lama kita berada. Dan air dan darah melahirkan kita menjadi baru. 2 Korintus 5:17, ayat hafalan kita juga. Barang siapa ada dalam Kristus kita, ia adalah ciptaan baru. Brand new. Benar-benar baru. Nggak ada hubungannya sama yang lama bahkan. Salah satu komentar bilang gitu. Nggak ada hubungannya sama yang lama. Nggak punya kaitan sama yang lama. It's the end of our old nature.
It is finished. Tuhan lagi bilang sama kita, it's the end of yourself. Sekarang sudah bergantung sepenuhnya pada apa yang dia sudah kerjakan. Bukan kekuatan James, bukan kemampuan James, bukan kecakapan James, tapi semua karena apa yang Yesus sudah lakukan. Arti kata kalah yang kedua. Kalah, sebagaimana bahasa Indonesia. Ada yang kalah, ada yang hancur. It's the destruction of something. Jadi bukan cuma akhir ternyata, tapi hancur. Manusia lama kita yang percayanya sama fakta, bukan pada kebenaran. Manusia lama kita yang lebih percaya, yang terikat sama sistem dunia ini, bukan terikat kepada apa yang Yesus katakan. Bukan cuma berakhir di situ, tapi dia hancur. Paradigma lama kita harusnya ketemu salib, hancur. Nah, saya bilang hari-hari ini perenungan saya akan kata-kata it is finished. Memasuki sebuah dimensi perenungan yang baru, saudara. Bukan hanya soal utang dibayar, perang dimenangkan, keadilan ditegakkan. Tapi ternyata it's the end of something. It's the end of myself. The destruction of my old self. Manusia lama saya harus hancur. Kalau manusia lama saya masih ikut-ikutan, saya belum ketemu sama salib. Kalau my own performance yang saya kedepankan, saya nggak ketemu sama salib yang setia. Saya berdoa, kita benar-benar jadi pribadi yang menerima pewahyuan ini. It's the destruction of our old nature. Bukan cuma akhir, tapi kehancuran manusia lama kita. Manusia lama kita dihancurkan. Manusia lama kita, ya itu ketika kita dibaptis kan, turut mati bersama dengan Kristus. Kadang-kadang itu cuma jadi kata-kata demi kita dibaptis, tapi iya turut mati. Mati, saudara. Destruction of self. Saya berdoa, apapun yang selama ini gandol saudara dari belakang, berusaha menahan saudara, dihancurkan malam ini. Being destroyed. Kalah. Yang ketiga, artinya complete. And I just love that word. Di kata complete, Tuhan bicara banyak. Ternyata, ketika dihancurkan manusia lama kita, dia bukan Tuhan yang kemudian membiarkan kita kemudian cari jalannya sendiri. No. Tapi dijadikan kita complete. Dihancurin, sama seperti tukang periuk. Dihancurin, dijadikan jadi baru. Isn't that wonderful? Dijadikan kita complete. Saat berikutnya Kakak Victor. Kata complete dalam bahasa Yunani itu teleios. Teleios artinya juga mature. Kedewasaan rohani kita bukan ditentukan dari seberapa, saya bukan bilang, kita bukan ditentukan dari seberapa lama kita berdoa. Oke? Kedewasaan rohani saya dan saudara tidak ditentukan dari seberapa lama kita pelayan. Kedewasaan rohani saudara dan saya ditentukan seberapa dalam kita mengenali the finished work of the cross.
Ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan ditentukan dari achievement pelayanannya. Bukan ditentukan dari seberapa banyak ayat yang dia hafal luar kepala sampai lupa. Bukan ditentukan dari you know what? Kedewasaan rohani kita bukan ditentukan dari berbagai macam rutinitas keagamaan. Kedewasaan rohani kita ternyata, our completeness, ditentukan dari seberapa dalam kita mengenali the finished work of the cross. You want to be mature. Makanya saya tulis di situ slide terakhir saya bilang, maturity is established on and through the finished work of the cross. Bapak Ibu, kedewasaan rohani kita itu ditentukan. Kita temukan ketika kita menyadari karya yang sudah selesai di atas salib. Karena hanya ketika kita mengerti itu, kita kembali kepada original design. Kepada original design. Oh, saya berdoa Roh Kudus, tingkatkan ini buat saudara. Karena original design, Tuhan gak pernah ciptain manusia yang childish. Saya tahu namanya dewasa itu proses, oke? Oke? Yang namanya dewasa itu proses. Of course. Gak ada manusia yang lahir tau-tau dewasa kan? Hadir di dunia ini tau-tau dewasa gitu. Ada? Ada, saudara. Di original design. Adam dan Hawa hadir di dunia langsung dewasa. And when you were born through the cross, through the finished work of the cross, di situ engkau menemukan kedewasaan. Di situ engkau menemukan kembali kepada the original design. Kembali kepada Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Bukankah itu yang Kejadian 3 sampai Wahyu pasal 20. Cuma supaya kita kembali ke Kejadian 1 dan 2. Right? Kita cuma kembali ke 2 pasal itu. Semua perjalanan di kitab suci kita, Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20, itu cuma supaya kita kembali ke Kejadian pasal 1 dan 2. To back to the original design. Being a complete one. Jadi besok-besok kalau ditanya apa bukti kedewasaan rohanimu, bukan seberapa kali saudara baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, bukan dari seberapa lama saudara jadi pemimpin pujian, bukan dari seberapa lama saudara khotbah. Kedewasaan rohani saudara, ketika engkau menyadari dalam hidupmu, it's all about what Jesus did. Apa yang Yesus sudah lakukan. Dan dia selesai. Makanya di padang gurun saudara nggak goyah. Makanya di padang gurun saudara nggak ragu. Kenapa? Karena engkau tahu dia selalu ada bersama dengan saudara. Dan cooknya itu enak. Bebannya pun ringan. So I pray tonight, let the revelation of it is finished. Bapak, aku berdoa malam ini biar pewahyuan akan sudah selesai tercurah buat setiap kami. Bukan hanya menyadari bahwa semuanya telah dibayar, semuanya telah diselesaikan, atau semuanya sudah dimenangkan. Tapi menyadari bahwa ketika kau mengatakan it is finished, kau sudah mengatakan kepada kami, this is the end of ourselves. Ini akhir daripada kehidupan lama kami. Dan kami masuki kehidupan baru yang Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan lahirkan sendiri di atas salib itu. Manusia lama kami sudah mati, sudah hancur. Tidak berkuasa lagi.
Iblis tidak berhak mengintimidasi kami lagi. Kegagalan masa lalu kami, kelalaian masa lalu kami, kesalahan kami tidak punya hak untuk mencengkram kami lagi. For now, we understand that we are complete. Karena kami menyadari kami complete di dalam Engkau yang sudah menyelesaikan. I pray, kami menjadi anak-anak-Mu yang terus-menerus menyadari bahwa Bapa mengasihi kami dan sudah menyelesaikan segalanya. Bukan hanya menyelesaikan segalanya, juga sudah menyediakan segalanya. You have prepared everything as you have finished everything. In Jesus' name, amen.